Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Melina Ardini, NIM akhir 0110. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada video pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat dan intonasi yang menunjukkan bagian ujaran sudah lengkap dengan makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Yang pertama, unsur kalimat. Fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan kalimat bahasa Indonesia yang baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Dan untuk unsur yang lain dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir dalam suatu kalimat. Contohnya di sini, pembawa acara yang kocak itu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, bunga sebagai objek, Indra subjek adalah pembawa acara yang kocak predikat. Yang pertama, predikat merupakan bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana, subjek, buka atau tokoh. Predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Dan predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contohnya di sini, ayam berkokok dan ibu sedang belanja. Yang kedua yaitu subjek, adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contohnya di sini, ayahku sedang melukis. Yang ketiga, objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa, dan objek selalu berada di belakang predikat yang berupa verba transitif, yakni verba yang menuntut wajib hadirnya objek seperti yang tampak contoh Nurul menimbang, arsitek merancang. Yang keempat yaitu pelengkap atau komplement, bagian kalimat yang melengkapi P. Letak umumnya di belakang predikat berupa verba. Contohnya, banyak orsospol S, berlandaskan P, Pancasila P. Yang kelima yaitu keterangan, adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lain. Fungsinya unsur keterangan yakni menerangkan SPO dan L. Yang kedua, pola kalimat dasar, yang mana merupakan acuan atau pattern untuk membuat berbagai tipe kalimat. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, ada 6 kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Seperti yang pertama, SP, verba transitif atau frasa verbal lazim sebagai P, akan tetapi ada pula pengisi P itu berupa nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frase adjektival. Yang kedua yaitu SPO. Kalimat ini diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua pendamping S dan O. Jika keduanya tidak ada, maka kalimat itu tidak gramatikal. Yang ketiga, SP, Pel. Kalimat ini mempunyai
P yang memerlukan dua pendamping, ada S sebelah kiri dan P di sebelah kanan. Yang keempat, S, P, ket. Kalimat yang menghendaki dua pendamping berupa S sebelah kiri dan ket sebelah kanan. Yang kelima, S, P, O, pel. Menuntut kehadiran tiga pendamping agar konstruksinya menjadi gramatikal. Yang keenam, S, P, O, ket. Diperlukan tiga pendamping dalam kalimat ini, yakni S, O, dan ket. Poin yang ketiga yaitu jenis kalimat. Yang pertama ada jenis kalimat menurut jumlah klausanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu kalimat tunggal terdiri dari atas satu klausa yang mengandung satu unsur S, P, O, pel, dan ket, dan tentunya tidak harus muncul semua. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Ada kalimat majemuk setara yang mempunyai ciri dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Dan kalimat majemuk bertingkat yang mana derajat klausa pembentuknya yang tidak setara karena klausa kedua merupakan perluasan dari klausa pertama. Jenis yang kedua yaitu jenis kalimat menurut fungsinya. Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 1998 disebutkan berdasarkan fungsi isi atau makna komunikatifnya, kalimat dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama, kalimat berita atau deklaratif. Kalimat ini dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasinya. Bentuknya bersifat bebas, boleh inversi atau versi, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, dan sebagainya. Dan yang paling penting yaitu isinya merupakan pemberitaan. Yang kedua, kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Selain adanya tanda tanya dalam kalimat ini, sering pula hadir kata tanya, apakah, bagaimana, di mana, siapa, yang mana, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif dipakai penutur untuk menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Yang keempat, kalimat seru atau ekslamatif dipakai penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Dan jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Kalimat yang tidak berpredikat atau bersubjek disebut kalimat minor. Lawannya yaitu kalimat yang lengkap unsur-unsurnya disebut kalimat mayor. Kalimat yang keempat yaitu kalimat versi. Kalimat yang P-nya mendahului S dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.